Semenjak saya mengenal Kristus dan memilih pindah keyakinan dari Islam ke Kristen, saya sudah diusir sama orang tua saya, diusir secara sepihak. Mereka tidak menerima seorang anak kafir, kata mereka, seorang anak kafir, mereka tidak menerima perbedaan apapun tanpa alasan apapun karena mereka percaya saya lahir itu Islam. Saya dilahirkan, terus saya diazankan oleh papa saya juga, papa saya juga Islam. Kami semua Islam pada saat itu. Saya tiga Saudara-saudara sekalian dimanapun berada, kita mau mendengar kesaksian seorang muslimah yang sangat luar biasa. Setelah dia terima Yesus, tinggalkan Islam, dia diusir dari keluarganya. Ini sesuatu yang sangat miris Bapak Ibu Saudara-saudara, karena dianggap bahwa dia sudah menjadi kafir, tapi dia tetap tidak peduli karena ia sudah meyakini bahwa dia sudah diselamatkan oleh Tuhan. Hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Semoga kesaksian ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Selamat menyaksikan. Nah, eh, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, nama saya Priskanti Januarti, sering dipanggil Kanti. Saya berlatar belakang Muslim. Saya dibaptis tanggal 30 Maret 2021, jadi sekitar 1 tahun yang lalu. Semenjak saya mengenal Kristus dan memilih pindah keyakinan dari Islam ke Kristen, saya sudah diusir sama orang tua saya, diusir secara sepihak. Mereka tidak menerima seorang anak kafir, kata mereka, seorang anak kafir, mereka tidak menerima perbedaan apapun tanpa alasan apapun karena mereka percaya saya lahir itu Islam. Saya dilahirkan, terus saya diazankan oleh papa saya juga, papa saya juga Islam. Kami semua Islam pada saat itu. Saya 3 bersaudara, hanya saya sendiri yang dijamah sama Tuhan. Berarti kalau saya dijamah sama Tuhan, Tuhan memiliki satu rencana yang besar untuk saya, yaitu satu pesan yang besar untuk menyelamatkan keluarga-keluarga saya. Tanpa alasan apapun, tanpa Tuhan melihat latar belakang saya seburuk apapun, karena Tuhan tahu setiap anak yang dipilihnya, berarti anak itu harus siap tanpa kita harus tawar hati dan kita harus gimana ya, uh, menolak menolak secara apapun, kita jangan sampai, karena pesan Tuhan kita tidak boleh takut dengan apapun keputusannya, apapun yang udah Tuhan tetapkan, itulah ketetapan yang terbaik. Uh, Waktu itu saya memang, mungkin saya akan menyinggung sedikit. Saya terlahir dari keluarga yang broken home. Orang tua saya sudah berpisah sejak saya kelas 6 SD. Saya diurus sama nenek saya. Dari SD, SMP, SMA, saya mengalami kekurangan kasih sayang orang tua. Ya bukan berarti anak broken home itu anak yang tidak ada jalan atau jelek, karena kebanyakan orang berpikir anak broken home itu anak yang nggak baik atau banyak putus harapan. Tidak seperti itu. Saya tidak putus harapan. Saya malahan mendapatkan satu harapan-harapan yang bagaimana ya, yang harapan itu tidak dimiliki oleh anak yang lengkap orang tuanya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya pribadi, saya terlahir dari keluarga yang broken home dengan kekurangan kasih sayang. Harapan yang saya dapatkan itu harapan dari tangan saya sendiri, bukan dari pesan kesan orang tua saya. Bukan saya menganggap orang tua saya tidak berkesan dalam hidup saya, bukan. Tapi saya beranjak umur 21 yang harusnya kita mendapatkan santapan nasihat dari orang tua, tapi itu saya tidak dapatkan dari mereka. Saya memutuskan untuk melangkah sendiri, mengambil keputusan sendiri. Saya berdiri kaki sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup saya tanpa saya harus minta, "Ma, boleh nggak Kanti minta uang untuk makan, untuk minum, untuk beli paket data, untuk beli apapun?" Tidak. Saya membeli semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki saya memenuhi kebutuhan saya sendiri, dan itu tidak terlepas dari campur tangan Tuhan saya sendiri. Ada satu ayat firman Tuhan yang benar-benar berkesan di hati saya, itu di Matius 6, uh, ayat 33 sampai 30, pasal 33 sampai 34. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Di Matius 6:33 sampai 34 ini dijelaskan kalau kita itu, jika kita sudah berhasil di kerajaan Allah, maka kita di kerajaan dunia ini bakalan berhasil, bakalan Tuhan cukupkan apapun yang kita butuhkan, akan Tuhan cukupkan. Kenapa saya bilang seperti itu?
saya memutuskan untuk untuk maaf, saya emang lagi kurang enak badan. Saya memutuskan untuk memilih jalan Tuhan, yaitu keluar dari zona zona yang dikatakan zona aman, yang zona hangat, ada pelukan orang tua, tapi saya memutuskan untuk sendiri. Saya tidak takut, saya tidak ragu juga. Kenapa saya bilang tidak ragu? Kalau saudara-saudara berpikir saya sudah menikah, belum, saya belum menikah. Saya belum ada pendamping, belum ada sosok seorang laki-laki yang menafkahi hidup saya, dan saya belum ada istilahnya, atau maaf kata, atau saya sebagai Sebentar ya, saya menunggu dari Mbak Kanti mungkin koneksi. Oke, silakan dilanjutkan Mbak. Tadi sempat terputus sekitar 10 detik. Silakan dilanjutkan. Nah, jika kita sudah mencari kerajaan Allah, pasti kita sudah mendapatkan kerajaan di dunia sebelumnya. Karena kenapa? Kalau kita lebih mengutamakan segala sesuatu itu, mengutamakan Allah itu sendiri, apapun yang kita minta dalam namanya, tetap dikabulkan sama Allah. Jadi sebelum saya memilih untuk pindah, saya sudah merasakan memang kurangnya kasih sayang, tetapi ketika saya sudah memilih Yesus sebagai juru selamat saya, Yesus sendiri yang menampakkan dirinya, jati dirinya kepada saya kayak merasakan kasih sayang yang melebihi dari kasih sayang seorang ibu dan bapak saya. Kayak kasih sayang itu tuh begitu nyata, tapi wujudnya itu nggak nampak. Saya tidak dipeluk, saya tidak digenggam, saya tidak dielus, tetapi kayaknya sepertinya nyaman aja di diri saya. Sehingga saya memutuskan untuk, ya ini jalanku. Apapun yang terjadi kepadaku nanti, aku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu, Bapak. Aku serahkan hidupku di dalam tangan-Mu, Tuhan. Saya tidak pernah istilahnya tawar hati atau apapun. Saya yakin dan percaya itu semua, apapun yang Tuhan rencanakan untuk saya, itu emang untuk saya sendiri. Dan puji Tuhan, inilah salah satu kebaikan Tuhan. Di channel sebelumnya, di kesaksian sebelumnya, saya sudah sempat bilang kalau saya ingin sekali masuk sekolah Alkitab. Kenapa tujuan saya masuk sekolah Alkitab? Bukan hanya sekedar mempertebal keimanan saya, memperdalam Alkitab, atau lebih dekat, tapi saya ingin menggenapi apa yang sudah Tuhan pesankan kepada kita semua. Bukan hanya kepada saya, tapi kepada kita semua yang percaya akan Yesus. Pergilah dan jadikanlah bangsa muridku dan baptislah mereka. Jadi begini, kalau kita sudah disuruh pergilah, berarti kita harus pergi. Jadi di situ pergilah dan jadikanlah bangsa muridku. Jadi di sini Tuhan berpesan kepada kita harus mencari domba-domba yang hilang. Domba-domba yang hilang, domba-domba yang seperti apa? Domba-domba yang belum mengenal, domba-domba yang belum diselamatkan, domba-domba yang belum dibaptis. Seperti siapa? Kalau saya pribadi, seperti orang tua saya, seperti keluarga saya sendiri. Kuat sekali firman Tuhan itu, kayak menancap langsung di pikiran saya. Kau harus pergi kan? Kau harus pergi, kau harus cari keluarga-keluargamu yang hilang ini. Padahal saya tahu, keluarga saya bukannya hilang, keluarga saya ada di rumahnya, tetapi jiwa mereka yang hilang. Mereka tidak tahu jalan kebenaran. Ibaratkan seperti ini. Nah, Yesus itu datang sebagai terang. Yesus itu datang sebagai terang, ibaratkan lampu yang sekarang saya pakai. Jika lampu yang sekarang saya pakai saya matikan lampunya, apakah kita bisa berjalan ke depan? Pasti kita menabrak barang-barang di depan kita. Misalkan ada lemari, ada meja, ada kursi, atau apapun. Kalau kita gelap, pasti kita menabrak barang-barang itu. Nah, begitu juga kalau kita sudah menemukan terang di jalan Yesus. Yesus adalah terang dunia. Yesus datang untuk menerangi jalan kita menuju surga, menuju bait-bait Allah yang sesungguhnya, yang selama ini kita cari. Jadi Yesus datang sebagai terang sehingga kita tuh tidak terjerumus oleh atau terhalang oleh barang-barang atau kutukan-kutukan yang bisa membuat diri kita ini menjauh dari baitnya Allah. Dan begitu juga pesannya Yesus. Saya itu harus membawa terang itu ke dalam keluarga saya, karena keluarga saya ini sekarang lagi berada dalam satu kegelapan. Bukan kegelapan karena mereka tidak mempunyai lampu, bukan. Karena tidak ada terang sesungguhnya. Terang sesungguhnya itu yaitu Yesus Kristus menjadi terang damai di dunia. Bukan hanya untuk saya pribadi, tapi untuk kita semua yang percaya Yesus. Terus di ayat yang selanjutnya, yaitu di Mazmur
Mazmur 37, 23-24, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, di sini di Mazmur, pernahkah Tuhan membiarkan kita ketika kita berada di satu pergumulan? Kayak saya kemarin, saya ingin masuk sekolah Alkitab. Apakah Tuhan tidak mewujudkannya? Malahan Tuhan mewujudkan. Karena kenapa? Tuhan bilang, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Di situ Tuhan membantu saya melewati tangan-tangan orang yang sudah dipesankan Allah. Saya mendapatkan beasiswa terbaik yang diberikan oleh Allah itu sendiri kepada tangan-tangan orang yang memberkati saya. Kepada sponsor yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berkuliah di kampus saya, itu kampus di Pontianak, Sekolah Tinggi Teologi Pontianak. Itu luar biasa sekali. Saya mulai masuk itu kemarin tanggal 1 Agustus, saya mulai masuk kuliah. Pertama kali saya masuk kuliah, itu puji Tuhan. Saya senang sekali. Dan bukan hanya kesenangan itu saja yang saya dapatkan. Sebelum saya masuk kuliah, saya mengalami pergumulan yang luar biasa. Apa pergumulan saya? Saya harus meninggalkan pekerjaan saya. Seperti yang saudara tahu sendiri di kesaksian saya sebelumnya, saya keluar dari rumah, saya tidak membawa harta benda apapun. Saya cuma memiliki satu pekerjaan saya. Nah, pekerjaan ini harus saya lepas untuk saya kuliah yang belum tentu kalau saya kuliah ini, waktu itu saya berpikir, apakah saya bisa makan? Kalau misalnya saya memilih kuliah, saya melepaskan pekerjaan saya. Ini gaji UMR akan saya lepas ini untuk kemuliaan Tuhan. Apakah Tuhan benar-benar membantu saya? Saya ragu. Saya bukan bilang diri saya itu suci atau apa, saya aja ragu sebenarnya pada saat itu. Keimanan saya sempat goyang. Jangan deh, kalau aku berhenti, nanti bisa-bisa aku nggak makan, saya bilang kayak gitu. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Tanpa kita duga-duga, tanpa kita harus khawatir, ternyata di situ Tuhan sudah menyiapkan orang-orang yang akan membantu finansial saya. Finansial saya tersendiri itu sudah dibantu Tuhan melewati satu hambanya. Dan ini mungkin semoga saja hamba Tuhan yang membantu saya dalam segi finansial menonton, karena saya berharap besar beliau menonton, karena tidak ada kata-kata ucapan lebih dari terima kasih yang ingin saya lontarkan kepada beliau dan sekeluarga. Beliau telah membantu saya walaupun saya tidak sempat bertemu, berjabat tangan sama beliau, itu nggak pernah sama sekali ya. Seperti sekarang yang seperti saudara lihat, kita hanya berkomunikasi lewat Zoom aja gitu. Tapi puji Tuhan, beliau itu yang memberikan saya berkat finansial. Kayak tidak ada keraguan. Tidak pernah beliau itu sampai lewat waktu memberikan saya uang finansial. Padahal yang saudara ketahui, saya harus membayar kos 600 ribuan, saya harus membayar voucher listrik saya, itu voucher listrik saya 1 bulan 400 ribu. Jadi berapa? 1 juta rupiah saya harus, pengeluaran saya setiap bulan. Ya mungkin bagi orang yang mampu itu tidak seberapa, tapi bagi saya itu sungguh berat sebenarnya. Karena 1 juta menurut saya itu udah kehidupan saya 1 bulan. Untuk saya makan itu tuh udah 1 juta itu di luar, belum termasuk makan minum. Jadi kalau saudara lihat, tapi kalau memang Kanti ini kekurangan makan, kok badannya gemuk, kok badannya sehat. Iya, karena saya hidup di dalam Haleluya. Tuhan. Karena saya hidup di dalam Tuhan. Saya bukan hidup di dalam keduniawian, bukan. Kalau saya hidup di dalam dunia, saya tidak akan merasa pernah cukup. Nah, selama saya mau masuk sekolah Alkitab itu pergumulan saya luar biasa. Aduh, ini iblis nih, saya sampai mikir, pasti iblis yang mikir, jangan-jangan kamu nggak makan gara-gara kamu sekolah Alkitab, lebih baik kamu jangan sekolah Alkitab, lebih baik kamu jangan kuliah, kamu kerja aja, katanya kan. Jadi kebutuhan kamu, make up kamu, hand body, semua body care, skin care, kebutuhan kendaraan, kebutuhan kos pasti tercukupi. Itu kata si iblis, tapi tidak kata Tuhan. Kalau Tuhan sudah berencana, ya mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Jadi saya di sini benar-benar kayak terkagum-kagum melihat kebaikan Tuhan melewati tangan-tangan anak-anaknya ini memberikan saya berkat. Ya sekarang pikir aja deh, ini 2022, kita lagi di masa-masa yang sulit ekonomi. Tapi anak-anak Tuhan memberikan berkat-berkatnya. Walaupun ya dikit-dikit kata orang bisa menjadi bukit gitu kan. Ya misalnya dari si A 1 juta, dari si B 1 juta, dari si C 1 juta, ya kalau digabung 3 juta. Ini udah bisa dibantu untuk ini
di luar finansial ya, untuk kuliah. Untuk kuliah saya ajukan pas pertama kali saya lihat uang pendaftaran, saya langsung kayak gitu, astaga Tuhan, ini bilangan lumayan besar. Siapa yang membayarnya Tuhan? Jika memang ada orang membayarnya Tuhan, saya berdoa, lipat kalikan ganda kebaikannya. Lipat kalikan ganda kebaikannya Tuhan. Apapun dana yang dikeluarkannya, berapapun engkau lipat kalikan ganda Tuhan. Kau lipat-lipatkan sampai benar-benar semuanya itu cukup bagi keluarganya. Sampai saya itu mikir, yang seharusnya orang tua saya, mama dan papa saya yang membiayakan saya, ini orang lain yang maaf kata, saya aja nggak kenal. Dia itu siapa, istrinya siapa, suaminya siapa, ini bapaknya siapa, saya nggak kenal sama sekali. Tapi kita hidup di dalam Kristus. Inilah membuat saya tuh sampai detik hari ini masih kaget. Saya ini dipilih Tuhan, saya ini istimewa ternyata. Kita yang dipilih Tuhan ini istimewa. Kita semua yang dipilih Tuhan itu istimewa. Karena kenapa? Tuhan turun tangan langsung menyalurkan kebaikannya tanpa henti-henti. Mungkin saudara-saudara nggak bisa dikatakan tidak sadar dengan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang setiap harinya. Makanya kalau dalam pergumulan apapun, kita harus mengucapkan puji Tuhan, terima kasih Tuhan atas pergumulan yang telah Engkau berikan. Kau memberikan aku kekuatan, dengan Roh Kudus-Mu Kau memberikan aku kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi pergumulan yang Engkau berikan. Saya sering berdoa seperti itu. Dan kalau Tuhan mengasihi saya pergumulan, saya percaya pasti Tuhan memberikan jalan keluarnya. Padahal di situ Tuhan ingin memulai komunikasi saja sama saya. Nanti saya mau berbicara sama kamu, ibaratkannya seperti itu. Ini saya memberikan kamu satu pergumulan, gimana sih kamu melewati pergumulan itu, apakah kamu marah-marah, atau kamu sukacita menerimanya. Tapi karena saya hidup di dalam Tuhan, saya sukacita menerimanya. Tanpa orang tua saya tahu, saya ini bagaimana, saya sudah makan apa belum. Dan satu ketika pada saat itu, mau masuk kuliah, saya melihat anak-anak Tuhan yang lain. Berarti kan kalau kita masuk sekolah Alkitab kan berarti itu saya udah mikir, wah ini anak-anak kan pintar Alkitab nih, pintar doktrin Alkitab nih, saya mikir seperti itu kan. Wah ini anak-anak yang memang panggilan, karena setahu saya kalau kita sudah masuk sekolah Alkitab itu panggilan yang mulia, yang tidak ada istilahnya yang beda dengan panggilan lain gitu. Kita menjadi tentaranya Allah, bukan tentaranya negara. Kita menjadi tentaranya Allah. Pekerjaan kita itu paling tinggi di atas presiden. Kenapa saya bilang seperti itu? Yang kita layani itu Tuhan Allah yang menciptakan seisi langit dan bumi, yang menciptakan dunia dalam 6 hari dalam kitab Kejadian itu, dan hari ketujuhnya Allah itu beristirahat. Nah, di situ saya benar-benar, wah luar biasa. Saya ini melayani Tuhan, ternyata bukan melayani Joko Widodo, bukan melayani presiden-presiden, menteri-menteri, pejabat-pejabat tinggi, tapi saya melayani yang memiliki kuasa maha tinggi. Jadi di situ puji Tuhan, saya benar-benar senang sekali dengan panggilan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup saya. Pada saat saya di kampus itu, saya melihat, wah mereka aja waktu itu kan ada hafalan doa Bapa Kami, pengakuan iman rasuli, 10 tulah, 10 perintah Allah, dan menyebutkan nama-nama Alkitab kayak Kejadian, Keluaran, Imamat, nah, sampai ke Wahyu. Aduh, bodoh saya. Saya nggak tahu, aduh gimana ya, dan itu bukan 2 hari, 3 hari, cuma 1 hari dikasih. Misalnya siang ini kita pulang di ospek jam 12 siang, itu hitungannya makan, istirahat, langsung ngapalin. Dan besok pagi harus ngomong di depan orang. Ya saya malu, saya jujur saya malu, karena saya nggak tahu. Tapi dengan hikmat, dengan doa, kuasa doa, saya berdoa, Tuhan permudahkan. Inilah jalanmu, Kau memberikanku jalan ini, Kau lapangkanlah jalanku Tuhan untuk menghafalnya. Jadi jujur pada saat itu, ya gagap-gagap, Bapa Kami yang di surga, saya nggak hafal sebenarnya, bisa hafal. Pengakuan iman rasuli yang saya nggak pernah saya dengar, bisa hafal. 10 perintah Allah, 10 tulah. Wow, saya kayak, hebat ya, aku hebat, aku tuh bisa bangga dengan diri aku sendiri. Hebatnya kan Tini, saya sampai bilang kayak gitu, hebat, aku hebat. Jadi aku banggakan diriku sama aku sendiri aja, nggak sama orang lain, kayak ngomong sendiri. Di situ luar biasa, sampai akhirnya pada saat kami pengukuhan, jadi kan dosen di situ kan rata-rata namanya
PDT, pendeta-pendeta, magister NTH, itu luar biasa semuanya, doktor. Mereka itu kayak menopang kami semua, maba-maba, membawa apa ya namanya, mendoakan kami. Di situ urapan Roh Kudus itu luar biasa sekali. Sampai pada saat selesai didoakan, saya menangis. Nangisnya tuh nggak henti-henti. Dan satu kalimat aja saya pikirkan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya nggak bisa kata-katakan apa lagi. Terima kasih Tuhan. Saya udah, aduh, kenapa Tuhan ini baik benar sama aku ya. Padahal aku ini belum melakukan apapun. Aku belum menjalankan perintahnya aja, aku belum. Apa perintah Tuhan di dalam hidupku? Aku harus menyelamatkan keluargaku aja belum Tuhan. Apakah ini salah satu uh, santapan rohani, pembekalan nanti untuk aku melawan iblis-iblis yang ada di luar, yang orang selama ini berpikir kalau ajaran kita itu ajaran yang sesat, padahal ajaran kita itu ajaran kasih, kasih yang belum pernah diajarkan oleh yang yang gimana ya, belum tentu semua orang tuh bisa menerapkan ajaran kasih itu. Dan dan aku dan saya pribadi itu benar-benar merasa menjadi orang yang sangat penting karena diselamatkan Tuhan secara khusus, bukan dari lahir. Dengan keadaan saya sadar saya ini diselamatkan Tuhan. Itu, dan saya benar-benar merasa terberkati pada saat saya kuliah aja, aduh, luar biasa. Kira saya kuliah Alkitab tuh bukan saya menakuti saudara-saudara ya. Selain kita capek otak, kita juga capek batin loh. Kenapa? Kita berperang sama diri kita sendiri. Di saat kita mau baca Alkitab, seperti ada iblis ngusak-ngusak mata gini. Gini-gini. Karena apa? Disuruh tidur sama dia. Nah, aduh, sampai saya seperti orang gila. Aku patahkan kuasa roh jahat, aku patahkan dalam nama Yesus. Sampai saya itu kayak, aduh, kayak orang gila ada saya ini ngomong. Karena apa? Ada aja nanti teman, halo Kanti, ayo kita jalan Kanti. Kalau lama dah, udah nggak jalan nih, udah lama dah kita nggak jalan, nggak nongkrong, kita belanja apa. Ada aja. Sampai saya ini, jujur ya, sampai dijauhi teman. Karena saya ini udah nggak bisa kemana-mana ya. Udah saya mikir, udahlah teman saya cuma satu, Tuhan saya sendiri. Teman yang nggak pernah munafik, teman yang nggak pernah istilahnya menyakitkan hati, teman yang nggak pernah ada saat maunya aja. Karena Tuhan itu setiap hari ada sama saya. Tuhan bukan di depan, bukan di belakang, bukan di atas, bukan di bawah, tapi Tuhan di sini. Kalau saya pribadi, Tuhan saya ada di sini. Tuhan kita ada di diri kita. Tuhan kita ada di hati kita. Jadi gunakanlah badan kita ini sebaik-baiknya, sesuai dengan perintah Allah. Jadi jangan melakukan sesuatu karena nafsu, hawa kedagingan. Jadi kalau saya itu mau kata ya, mau belanja aja saya mikir, butuh nggak ya saya dengan barang ini? Kalau nggak butuh lebih baik jangan, karena saya lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Karena Tuhan itu nggak suka sama orang itu yang berlebihan juga. Tuhan itu selalu mencukupkan. Jadi saya pikir, oh cukup, ini cukup Tuhan, ini cukup. Jadi sampai saya mikir, malahan maaf kata lah ya, yang harusnya uang itu saya gunakan untuk kuliah, saya bisa menabung. Karena saya emang berharap besar, saya pengen ke Israel, saya pengen jalan-jalan ke Israel, saya ingin melihat kalau di Alkitab itu kan Israel kan memang tempat yang ibaratkan tempat yang suci lah ya. Nah, saya ingin sekali ke sana. Dan saat ini saya hanya bisa berhayal aja kalau di Alkitab, kalau cerita-cerita di Alkitab itu saya hanya bisa berhayal, oh kayak gini kayak Halia, oh kayak gini. Jadi saya di kampus itu senang sepertinya saya itu ada di dunia imajinasi. Kenapa saya bilang ada imajinasi saya itu bekerja di situ. Bekerja dengan luar biasa, sehingga pada saat di kampus saya itu dari pagi sebelum kami melakukan pembelajaran kami berdoa. Terus nanti siang harinya kami ada berdoa. Kenapa saya bilang ada berdoa? Jadi itu sebelum orang-orang saya dulu, orang-orang Muslim sholat, kami sudah memanjatkan doa untuk mereka. Kami doakan mereka. Walaupun orang-orang, pertama keluarga saya lah ya. Saya nggak tahu orang-orang Muslim di luar. Keluarga saya mengecap saya ini ajarannya yang sesat, ajaran jelek, ajaran yang tidak diakui sama surga katanya. Tapi saya yakin dan percaya kalau kita membalas mereka dengan kasih, kita mendoakan mereka, Tuhan selamatkan. Nah, Tuhan selamatkan, dan itu puji nama Tuhan terjadi dalam keluarga saya. Kabar gembira lagi ketika
ibu saya, mama saya butuh bantuan saya. Ternyata emang benar sih ya, nggak ada mantan anak, yang ada tuh mantan suami, mantan anak nggak ada. Jadi saat itu mama saya tuh ada melewati adik saya sih, minta bantuan saya. Saya bilang sama adik saya, kalau misalnya aku bisa bantu ya aku bantu. Kalau nggak ada ya aku nggak bisa bantu. Aku bantu semampunya aku aja ya. Kamu tahu sendiri, aku ini hidupnya sendiri. Saya bilang kayak gitu. Nah pada saat itu memang saya mampu membantu keluarga saya, mama dan adik saya. Sehingga mungkin itu pesan Tuhan kepada saya, kau bantulah saudaramu dan orang tuamu. Walaupun sebenarnya engkau itu lagi susah. Ternyata ada yang lebih susah dari saya. Saya bantu. Dan suatu perbantuan itu menimbulkan berkat yang luar biasa. Apa berkat itu? Orang tua saya bisa menerima saya. Yang mereka menutup pintu komunikasi sama saya. Dan akhirnya mereka sendiri yang menghubungi saya. Yang minta bantuan saya. Dan kalau saudara nggak nyangka, saya aja nggak nyangka sebenarnya. Halo, halo Kanti, sama mama saya. Mama saya nanyain kabar, apa kabar? Apa kabar? Lalu di situ saya kayak, hah, aku rindu suara ini Tuhan. Aku rindu suara mama. Aku rindu suara mama yang menanyakan kabar. Udah setahun lebih mama nggak menanyakan kabar. Aku rindu dengan perhatian mama. Dan akhirnya apa yang selama ini saya ucapkan, saya doakan agar keluarga saya itu menerima saya. Akhirnya Tuhan jamah. Akhirnya Tuhan kabulkan. Benar-benar itu membuat saya merasa, wow, ternyata kuasa doa itu benar-benar ada. Kuasa doa itu bukan untuk orang Kristen aja. Orang yang kita doakan yang bukan Kristen aja itu terkabul. Kayak gitu. Luar biasa Tuhan saya. Puji nama Tuhan. Emang engkau yang layak disembah dan engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Saya bilang kayak gitu. Itu benar-benar pada saat itu saya lagi mengangkat pujian. Yaitu ingat saya lagunya. Saya mungkin nyanyikan haknya aja. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Jadi saya mendengar lagu itu, saya nyanyikan lagu itu tuh sambil saya nangis. Karena kenapa? Pada saat itu mama saya itu barusan nelpon. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Saya langsung berdoa kayak gitu kayak, menurut saya ini kumat kami, mengucapkan terima kasih yang tanpa henti-henti dengan aliran air mata yang penuh sukacita, dengan rasa bahagia kayak, Tuhan, Engkau yang besar, saya yang kecil Tuhan. Jangan biarkan saya yang besar karena satu kebaikan yang selama ini saya harapkan. Tuhan saya jamah doa saya selama ini. Jadi saya benar-benar merasa terberkati pada saat itu. Karena kenapa? Tuhan mengabulkan doa saya. Sampai seiring berjalannya waktu, mama saya itu bilang gini, kami jalan berdua waktu itu, hanya berdua. Dan apa dia bilang, Kanti, mama jalan sama Kanti ini tanpa sepengetahuan ini, katanya. Pasti nenek marah nih, tapi mama udah gak peduli dah. Mama udah gak peduli apapun kata nenekmu, yang penting mama bisa dekat sama anak mama. Ya walaupun, apa ya, mama pun gak tahu ini nih kesalahan mama atau enggak, katanya. Mungkin Allah sendiri lah yang tahu, katanya kan. Ya mama udah gagal dalam rumah tangga, sampai mama itu gagal dalam mendidik anak. Saya tepuk pundak kiri mama saya. Mama enggak gagal. Kegagalan bukan berarti berakhirnya untuk semuanya, enggak. Kata siapa mama gagal? Enggak ada anak mama yang jadi narapidana, enggak ada anak mama yang jadi pelacur, enggak ada anak mama menjadi penjahat, pencuri, saya bilang kayak gitu. Semuanya anak mama bagus. Semuanya gitu. Kalau memang anak mama nggak bagus, mungkin sekarang mama dalam keadaan hidup yang nggak tenang. Mama sekarang tenang nggak? Tenang sih katanya. Cuman itulah karena kau nih katanya yang pindah agama. Kan Kanti cuma pindah agama. Sebelumnya kan Kanti tidak pernah bilang. Kanti cuma pindah. Cuman kayak beralih keyakinan. Beralih keyakinan bukan Kanti mengubah bentuk kelamin Kanti. Bentuk mengubah bentuk sifat watak Kanti tetap menghargai mama kan walaupun selama ini mama enggak pernah mikir Kanti gimana. Dan mama mau tahu enggak pada saat itu ketika kita jauh, Kanti hampir mengalami satu kejadian yang membuat Kanti itu hampir kehilangan nyawa. Sampai saya bilang kayak gitu sama saya. Karena pada saat itu saya mengalami kecelakaan mobil di mana
bersama, warga angkat saya mengalami kecelakaan mobil sampai mobil itu benar-benar parah. Mungkin kalau dilihat dari bentuk mobilnya itu, kaca depan, belakang, kiri, dan kanan itu sudah pecah. Udah nggak bisa dikendarakan lagi. Dan aduh luar biasa, itu kacanya itu yang pecah itu di sebelah kanan saya, pas tempat saya duduk. Saya berdoa pada saat itu, "Tuhan, kalau memang Engkau benar-benar ada di dalam hidupku Tuhan, Kau tunjukkan kuasa-Mu yang lebih besar Tuhan. Kau selamatkan kami satu keluarga Tuhan." Ternyata apa? Tuhan selamatkan. Tuhan membantu kami. Tuhan melindungi kami, setiap kami. Di dalam mobil tuh ada 5 orang dewasa dan 2 anak kecil. Salah satu anak kecil ini terlempar keluar dan dia nggak ada kejadian apa-apa. Nggak ada luka apa-apa. Cuma luka-luka lecet aja. Tidak ada sampai pecah kepala atau apa. Tidak ada. Itu Tuhan. Tuhan sendiri yang bekerja. Di saat itu saya langsung teriak, dalam nama Yesus. Saya sampai megang kaca, pemegang mobil bagian atas tuh, dalam nama Yesus. Saya teriak luar biasa. Saya di situ, saya mikir gini, Tuhan, kalau emang aku harus mati saat ini, aku sudah menyebut nama-Mu Tuhan. Nah, di situ saya tidak saya tidak berpikir, aku mati nggak ya? Selamat nggak ya aku? Ini mobil gimana ya? Enggak, saya nggak mikirkan apa-apa. Apa yang saya pikirkan? Aduh, aku belum menyelamatkan orang tuaku. Saya bilang kayak gitu. Ini saya ceritakan ke mama saya. Sampai mama saya nangis. Mama mikir katanya. Ternyata anak aku di luar, jauh dari aku, nyawanya hampir melayang. Dia bilang kayak gitu. Nyawanya hampir melayang. Ternyata anak aku dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dia bilang, ya Allah, ya Tuhanku. Dia berdoa seperti itu di depan saya. Ternyata anak hamba, jauh dari hamba, hampir mau melayang nyawanya. Dan di situ tidak ada satu orang pun orang yang ngasih tahu kalau dia tabrakan. Dan anak hamba pun tidak ada menceritakan ke hamba kalau dia itu saat itu sedang tabrakan. Mungkin pada saat dia tabrakan, ada hamba yang merawatnya, ada hamba yang memeluknya, ada hamba yang membuat dia itu menjadi tenang. Tapi hamba tidak ada, Tuhan. Jadi, mama saya pas berdoa seperti itu, nangis, sedih, sedih. Ternyata orang tua ini juga bisa, gak bisa berpikir, Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih pada saat itu. Terima kasih, Tuhan. Udah gak bisa lagi saya ngucapin kata-kata apa-apa. Dan akhirnya mama saya bilang, karena mungkin dia nggak mau terlalu dalam kesedihan, sampai dia bertanya kayak gini, jadi kegiatan Kanti sekarang apa? Kanti sekarang kuliah Alkitab. Katanya. Dan saudara mau tahu bagaimana reaksi beliau? Beliau nggak marah, beliau senang. Malahan beliau itu bingung. Siapa biayakan Kanti kuliah? Kayak kepo gitu. Benerin posisi duduknya. Siapa biayakan Kanti kuliah katanya? Ada anak Tuhan, saya bilang kayak gitu. Hamba Tuhan. Iya siapa? Nggak tahu Kanti. Terus kalau Kanti nggak kerja lagi, siapa biayakan Kanti hidup katanya? Anak Tuhan juga. Semuanya Tuhan. Kanti bilang, semuanya Tuhan yang bekerja, Mak. Kanti bilang kayak gitu. Ih, bisa kayak gitu ya. Nah, di sini kita harus di sini menjadi gambaran kita, saudara. Mereka aja itu bingung sama kebaikan Tuhan kita. Jadi kita harus bangga dengan kebaikan Tuhan kita. Saya bilang kayak gini sama mama saya. Mama, yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Jangan mama pikir, Kanti tidak kerja, Kanti tidak makan. Karena ada satu firman Tuhan, sampai saya bilang kayak gitu. Tapi saya bilangnya kayak gini, burung di udara Tuhan beri makan. Apalagi kita yang bisa melayani dia. Itu ternyata baru saya cari tadi di Matius 6 ayat 6. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, di situ saya bilang, saya berkata memang enggak bersama persis sama isi ayat Alkitab yang saya bacakan tadi. Tetapi adalah mencakup sedikit gitu kan. Mama saya bingung. Mungkin ada kebingungan beliau, tapi beliau malu untuk menanyakannya atau gimana, saya juga nggak tahu, nggak ngerti. Oh, jadi orang-orang itu yang kasih Kanti duit tuh katanya kan menanggung Kanti sampai selesai kuliah lah. Amin, kata saya bilang. Kalau Tuhan sudah meletakkan Kanti di sekolah Alkitab, berarti Tuhan tidak tinggal diam, Mak.
Tuhan pasti siapkan sesuatu yang menurut Kanti kurang, Tuhan cukupkan. Yang menurut Kanti susah, Tuhan mudahkan. Yang menurut Kanti tidak ada, Tuhan sediakan. Sampai saya bilang kayak gitu. Nah, di situ secara tidak langsung kita sudah menginjili beliau. Nah, puji Tuhan, saya mengucapkan terima kasih lagi atas waktu yang singkat pada saat itu, karena saya mikir, aku sudah menginjili ibuku sendiri yang saat ini memang menjadi tujuan utama saya untuk menyelamatkan beliau, saya bilang gitu. Lalu seiring berjalannya waktu saya berhubungan komunikasi yang baik sama mama saya di malam minggu saja. Kan kalau ibadah saya kan, kegiatan saya kan hari Senin saya malamnya kosong, Selasa, Rabu saya ibadah doa di gereja, Kamis kosong, Jumat saya ada ibadah antar suku, maksudnya ibadah doakan suku-suku kayak suku Bugis, suku Sunda, dan banyak suku-suku yang lain kita doakan yang belum diselamatkan. Terus hari Sabtunya malam minggu saya nggak jalan-jalan, saya biasa ibadah pemuda, dan hari Minggunya saya ibadah. Jadi kehidupan saya dari Senin sampai minggu itu nggak pernah putus dari komunikasi dengan Tuhan, melakukan hubungan yang intim sekali sama Tuhan gitu, bukan yang bersetubuh ya, maksudnya yang benar-benar komunikasi antara aku dan Tuhan saja gitu. Nah di situ tidak terlepas juga dari doa-doa yang selama ini kita panjatkan kepada Tuhan agar banyak-banyak kerinduan kita akan terjadinya keselamatan otoritas keselamatan di dalam saudara-saudara kita juga itu benar-benar didoakan sampai akhirnya mama saya gini, malam minggu bisa nggak temenin mama jalan? Kenapa nggak jalan sama kakak atau adik? Karena kan kakak kan udah berkeluarga katanya bilang gitu. Kalau adik kan kerja katanya bilang gitu. Nah ini juga rencana Tuhan saya bilang gitu. Oh ini rencana Tuhan, mama tahu nggak ini rencana Tuhan? Bilang gitu. Saya nggak bilang Allah loh di situ, saya bilang Tuhan. Apa pula rencana Tuhan kata mama, saya bilang iyalah emang Tuhan tuh nyuruh kita tuh dekat berdua saya bilang kayak gitu kan, katanya bilang kayak gitu kan dengan manja-manjanya beliau, karena memang mama saya itu paling dekat sama saya, jadi saya merasakan memang kasih sayang. Jadi kalau misalnya dia nelpon dia tetap assalamualaikum nggak katanya, ya waalaikumsalam, saya tetap balas waalaikumsalam. Di situ Tuhan tahu walaupun dimanapun kita berada, apapun yang kita ucapkan, tapi kalau hati kita ini hanya untuk memuliakan namanya, tanpa kita harus bilang Tuhan tahu kok. Misalnya saya berdoa di masjid, tapi hati saya ini hanya untuk Kristus. Yesus sendiri tahu, oh anak ini memang memuliakan aku. Nah, di sini saya benar-benar kayak menegakkan toleransi ketika mama saya nyebut assalamualaikum nggak, waalaikumsalam, itu juga bapak saya. Dan kalau mungkin saudara nggak percaya, bapak saya aja kalau ngomong, papa tuh kok dibandingkan Kanti, kakak sama adik, yang enak diajak ngomong tuh Kanti katanya. Sama kok Pak, Kanti bilang, cuman emang setiap anak tuh beda-beda karakternya. Jadi ketika dia tahu saya udah nggak kerja, dia pasti nelpon, halo nggak ada uang nggak? Kalau nggak ada uang ambillah di sini di tempat papa. Ya, saya tetap nggak mau saudara, kecuali saya benar-benar kehabisan uang kayak waktu beberapa hari yang lalu, karena emang ada beberapa kegiatan di kampus emang harus dibayar, jadi saya keuangan tuh emang udah nggak sampai di akhir bulan. Saya pinjam uang bapak saya. Ya nggak apa-apa pakai ja, kan Kanti anak papa katanya. Gitu juga mama saya, beliin saya baju untuk saya kuliah. Di situ beliau sudah mendukung. Nih, ma boleh nggak Kanti beli baju ini untuk kuliah karena baju ini cuma 2 dan itu pun udah mau koyak dekat sininya, saya bilang. Ya belilah katanya, dibeliinnya. Jadi itu saya bilang, puji Tuhan, mama saya tuh sampai mengakui dalam mulutnya sendiri, Kanti waktu itu kami kan cerita tentang keluarga kami yang mendapatkan pekerjaan di Beijing, di perusahaan ternama juga di Beijing. Jadi Kanti bilang kayak gini, coba Kanti kayak gitu ya Maya, pasti mama bangga. Enggak kok, mama sekarang bangga sama Kanti, kan sekarang Kanti juga dapat beasiswa katanya, walaupun beasiswanya itu ngarahnya ke agama Kristen. Mama sama aja kata mama. Makanya benar-benar ya kuliahnya tunjukkan kalau Kanti itu bisa sukses katanya, sama keluarga-keluarga yang sempat menghina Kanti, sempat menghujat keluarga kita yang terpecah belah katanya. Dan saudara mau tahu, pada saat dia ngomong kayak gitu, saya benar-benar, oh puji Tuhan, ternyata dari mulutnya sendiri, beliau itu mengungkapkan kayak, walaupun beliau belum diselamatkan, beliau belum percaya Yesus, tapi beliau itu sudah
mengakui, "Oh, anakku sekarang sudah, menjadi orang yang agama Kristen," gitu. Dia sekarang sudah kuliah Alkitab. Dia nanya, "Selesai kuliah Alkitab biasa ngapain Kanti?" "Pelayanan lah," Kanti bilang gitu. "Khotbah," Kanti bilang, "jadi pendeta, banyak sih kesempatan peluang-peluangnya mah," Kanti bilang gitu. "Oh gitu ya," katanya, "bisa juga jadi dosen, kalau emang mau mengabdi di kampus kita sekarang," Kanti bilang kayak gitu. "Ah, benar-benar lah kuliahnya Nong," katanya bilang kayak gitu. Di situ tuh dukungan itu, semangat itu yang beliau ucapkan, itulah yang saya butuhkan. Tuhan, terima kasih kerinduan saya untuk mendengar semangat dari orang tua saya itu sudah terdengar di telinga saya, Tuhan. Lagi-lagi kebaikan Tuhan tercurah di dalam hidup saya. Di situ saya langsung berpikir, wah, Tuhan ini emang baik sekali. Tuhan saya sudah nggak bisa lagi berkata apa-apa. Berkata apa-apa, saya sudah nggak bisa lagi ngomong apa-apa, bicara apa-apa. Karena emang Tuhan itu benar-benar baik. Dari saya awalnya ingin masuk kuliah sekolah Alkitab, saya nggak ada biaya, akhirnya ada beberapa sponsor yang membiayakan, walaupun saya nggak tahu sponsor itu akan sampai saya selesai atau gimana, tapi saya yakin dan percaya jika saya ada dan saya sudah menyerahkan seluruh hidup saya untuk Tuhan, pasti Tuhan tidak akan tinggal diam. Pasti Tuhan ikut campur tangan, saya yakin seperti itu. Karena kenapa? Sudah Tuhan katakan, carilah dulu kerajaan Allah, maka kamu akan mendapatkannya. Nah, saya lebih mengutamakan kerajaan Allah dulu daripada walaupun saya harus kehilangan semuanya, tapi saya hanya memegang satu prinsip di ayat Alkitab Filipi satu ayat pasal 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, jika saya hidup untuk Kristus dan saya mati, keuntungan bagi saya. Apa keuntungan saya mati? Saya harus bertemu dan saya pasti akan bertemu sama Bapa yang ada di surga yang selama ini memberikan kebaikan-kebaikannya, berkat-berkatnya, kasih sukacita yang sudah Tuhan berikan kepada saya secara terus-menerus tanpa henti, dan saya tidak akan pernah bisa membalasnya terkecuali saya sudah bertemu sama Dia. Dan apabila Tuhan sudah datang kedua kalinya, di situ saya yakin dan percaya saya akan diselamatkan. Tidak ada yang mustahil, pasti Tuhan selamatkan. Karena kenapa? Tuhan sendiri sudah mengorbankan darahnya untuk menebus dosa-dosa saya, bukan dosa saya saja, dosa kita semua. Tuhan sudah melakukan kurban agung yang tidak akan pernah lagi kita harus melakukan kurban-kurban lain, kurban hewan, karena sudah digantikan darah Yesus. Darah Yesus yang sudah menebus dosa-dosa saya. Dan di situ kenapa kalau Tuhan sangat mudah mengabulkan doa saya, karena saya tahu Tuhan bisa melihat saya ini hidup karena untuknya, bukan yang lain. Permuliakan nama Tuhan itu cita-cita saya. Cita-cita saya hanya untuk melayani Tuhan. Jadi saya berharap Tuhan mengirimkan jodoh-jodoh yang baik di mata Tuhan, yang berkenan di hati Tuhan. Apapun kehidupan saya, pahit, gimana pun, pergumulan jika Tuhan kasih kepada saya, pergumulan kepada saya mengucap syukur. Saya mengucap syukur karena kenapa? Saya menganggap pergumulan yang Tuhan kasih itu tes kekuatan. Kuat nggak saya? Kuat nggak saya dalam pergumulan ini? Apalagi contohnya kemarin saya sampai sakit 5 hari. Itu nggak ada sama sekali yang ngurus saya. Saya cuma 1 malam nginep di rumah orang tua rohani saya, dan di situ beliau juga berdoa. Ini nih kuasa doa. Kuasa doa itu yang buat saya tuh kayak terkagum-kagum saya. Karena beliau berdoa kalau memang beliau merindukan kuasa itu terjadi, kuasa kesembuhan terjadi di dalam Kanti, dia bilang seperti itu. Dan ternyata besoknya saya benar-benar memang nggak sembuh total. Panas badan saya itu turun. Padahal malamnya itu kami habis lomba PSTI, lomba seluruh sekolah Alkitab. Saya ikut datang walaupun saya demam, saya bilang gini, walaupun saya demam saya tetap ikut, karena kenapa? Di sini saya akan bertemu sama saudara-saudara seiman saya. Saya ingin berkenal lebih dekat lagi sama anak-anak kampus lain juga. Tapi di situ benar saya nggak mampu. Saya hanya bisa duduk, lemas, nggak bisa baring sama sekali karena nggak ada tempat untuk beristirahat. Cuaca juga panas sekali di sana, tapi saya senang melihat mereka. Mereka bersorak-sorak memuliakan nama Tuhan, nyanyi-nyanyi lagu pujian, berbagi firman Tuhan. Jadi itu saya pikir
Mungkin kalau saya berada di rumah mungkin saya pingsan, tapi di sana saya nggak pingsan, saya senang walaupun udah lemah, nggak berdaya, gitu. Di situ saya benar-benar percaya kuasa doa itu bagaimana ya, bisa dikatakan bukan doa orang baik sih. Kalau doa kita sungguh-sungguh dari batin, dari hati, pasti akan terkabul walaupun nggak cepat gitu. Atau 2-3 hari, seminggu, 2 minggu, 2 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun yang akan datang. Percayalah saudara, Tuhan itu sedang mempersiapkan apa yang kita minta, bahkan malahan lebih. Kenapa saya bilang lebih? Saya minta orang tua saya itu menerima saya aja itu lebih dari apa yang saya perkirakan. Bukan hanya dia menerima saya, tapi dia menerima perkuliahan saya juga. Yang mereka bilang itu tuh apa namanya, aliran sesat, dia bilang. Ajaran yang nggak benar, kata dia bilang seperti itu. Tapi mereka dukung. Kayak bapak saya, lagi di mana? Lagi kuliah apa? Oh ya, mereka itu kayak toleransinya tinggi juga. Gitulah kita. Kalau kita mengasihi mereka, maka Bapa yang ada di surga juga mengasihi kita. Apapun yang kita minta itu pasti dikabulkannya. Jadi ketika kita meminta apapun di dalam namanya, itu pasti dikabulkan Tuhan tanpa kita sadari, oh ternyata doaku terkabul. Terkadang kan manusia kan suka lupa gitu. Ya, saya tidak menganggap diri saya selalu ingat, saya juga tempat salahnya dan lupa gitu. Tapi kalau tidur tuh saya ingat lagi. Biasa saya tidur itu nangis. Sedihnya apa? Gimana ya Tuhan, aku harus membalas kebaikan-Mu. Tunjukkan Tuhan bagaimana caraku membalas. Berilah caranya Tuhan, berilah jalannya. Ternyata Tuhan mau apa? Tuhan mau saya itu benar-benar melayani Dia. Terus kebaikan Tuhan yang lain yang pernah yang pernah saya rasakan, ini yang luar biasa. Kenapa? Mama saya bilang gini. Saya bertanya gini sama mama saya, "Mama, kok mama tiba-tiba bisa nerima Kanti, gimana ceritanya?" Ya, karena ada sepupu mama saya, ya om saya juga, bukan saudaranya ya, tapi sepupunya. Apa dia bilang, "Kak Santi," nama mama saya kan beda Kak sama kalau kalau saya kan Kanti, kalau mama saya Santi. "Kalau Kanti itu jangan dijauhkan, kasihan. Kasihan dia." Dia bilang seperti itu. Dia sendiri, kalau anaknya itu nggak boleh dijauhkan. Dia juga perlu Kak Santi sebagai orang tuanya, perlu support gitu. Jadi mama saya mikir gini, tante saya aja yang kemarin ngusir saya itu, dia bisa luluh, padahal hatinya keras loh, keras batu kalau saya bilang. Tapi mama saya bilang gini, tante kamu aja yang hatinya keras bisa lembut. Masa aku nih orang tua kamu nggak bisa lembut? Dia bilang seperti itu. Nah, di situ saya mikir, wow, orang tua ini bisa berpikir seperti itu. Dan gitu juga kakak saya. Kakak saya kan dia punya mertua, mertuanya juga bilang kayak gitu. Kanti itu nggak boleh dijauhkan, harusnya didekatkan. Kasihan dia kesepian. Nah kakak saya juga diam-diam datang ya ke kos saya ini yang tidak ada seberapanya lah kata orang, yang barangnya juga nggak ada apa-apanya. Dia datang bawa keponakan saya. Itu benar-benar pertama kalinya saya menggendong keponakan saya pada saat itu. Saya gendong, senang banget. Malahan kemarin ketika dia sakit, anaknya sakit, doakan doakan anak aku ya katanya. Saya langsung bercanda kan, ya nggak apa-apa ya kalau aku doakan beda beda sedikit sebutannya, saya bilang kayak gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting didoakan aja, kata dia bilang gitu. Jadi di situ maksudnya sebutan apa? Maksudnya caranya beda. Pastikan kalau kita doakan orang yang sakit dalam nama Yesus terjadilah kesembuhan. Nah kalau dulu iman kepercayaan saya kan mungkin ada doa-doa yang lain tidak menyebutkan dalam nama Yesus gitu. Di situ yang buat kakak saya tuh bisa nerima juga. Jadi saya mikir gini, kakak, adik, papa sama mama saya itu udah menerima gitu. Walaupun cara saya mendoakan mereka itu berbeda, mereka tetap terima gitu kan. Jadi, papa saya pada saat dia mau berobat aja pun paling banyak yang ngantar itu saya. Karena kenapa? Dia lebih enak sama saya gitu. Bukan berarti dia nggak enak sama yang lain. Ya, namanya juga orang tua kan, kembali lagi seperti anak kecil, pasti dia lebih merasakan kenyamanan sama anak ini padahal walaupun semuanya tuh sama, hasil darah daging dia juga gitu. Nah, jadi begini saudara, jika kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, kalau misalnya saudara bertanya, oh Mbak Kanti pindah agama Kristen karena kebaikan Tuhan ya. Selain kebaikan Tuhan, pertama kali saya menerima Yesus,
Karena Yesus sendiri yang memilih saya. Sehingga saya ada mendapatkan satu ayat di Alkitab, yaitu di Yohanes 11, 25-26. Kenapa saya sampai bisa minta ayat ini, maksudnya menyebutkan ayat ini? Karena di sini pengakuan Yesus sendirilah yang berkata kepada saya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Nah, di sini saya kayak ditantang. Percayakah engkau akan hal ini? Saya ikuti. Saya akhirnya percaya. Karena kenapa? Walaupun kita sudah mati, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kita akan hidup walaupun kita sudah mati. Jadi bukan berarti gini, bukan berarti uh, Tuhan itu walaupun dia sudah banyak kan kita tahunya Yesus itu sudah mati dan bangkit pada hari ketiga, dan saat ini Yesus itu hidup di dalam kita, dan dia akan datang untuk kedua kalinya untuk menggenapi yang belum tergenapi. Kalau sudah Yesus datang kedua kali berarti kan sudah kiamat. Di sini saya percaya, walaupun saya ini sudah jauh di dalam keluarga saya, tapi Tuhan tetap mengasihi keluarga saya. Saya bilang sama teman-teman saya biasa, teman-teman saya Muslim, kita ini ibaratkan mati karena saya pribadi dari Islam ke Kristen, saya mati di iman Islam aja, tapi saya hidup di iman Kristen saya. Saya bukan bilang kepercayaan saya yang lama itu jelek, enggak. Semua agama sama, tergantung manusianya. Menganggap memperlakukan sesama manusia itu gimana? Apakah kita ingin dihormati manusia? Apakah kita sebelumnya sudah menghormati manusia itu sendiri, manusia yang lain, memanusiakan manusia gitu. Kalau kita masih dalam kehidupan yang penuh dendam, sebagai contoh yang pernah saya dengar cerita dari dosen saya, ada cerita temannya gereja itu dibom, tetapi orang-orang gereja tidak membalas. Apa yang mereka katakan? Ampunilah mereka, kasihilah mereka, biar Tuhan yang membalas apa perbuatan mereka. Nah, di situ mereka nggak membalas, mereka hanya mendoakan lagi. Itu yang membuat saya itu, wah, saya dulu mati rasa loh kayak gini. Kalau saya lihat orang jahat sama saya, tetap saya balas. Wah, mulut saya tetap kayak ada sumbunya langsung meledak tuh katanya. Tapi tidak di dalam Kristen. Saya selama menjadi orang Kristen, kalau orang jahat sama saya, ya udah, kasihi dia gitu. Gitu juga saya belajar dari saya belajar dari iman kepercayaan saya yang sekarang di agama ini. Ketika orang tua saya membenci saya, tapi saya tidak membenci mereka. Saya doakan mereka sampai akhirnya mereka itu menabur kasih juga kepada saya. Ya wajar sih kepada anaknya kan, menabur kasih juga. Mereka peduli ketika saya sakit. Waduh, kakak sama mama saya, sama bapak saya tuh nelpon terus. Udah sembuh belum? Udah makan belum? Kau mau makan apa? Kata kakak saya. Mama saya bilang, gimana Nong? Udah sembuh, udah enak, udah badan kanti, katanya. Itu tuh emang luar biasa yang mereka taruhkan perhatian, dan itu tuh lebih dari cukup. Sampai saya cerita aja ke orang tua rohani saya tuh, puji Tuhan ya Kanti, kebaikan Tuhan itu luar biasa buat Kanti. Ya Bu, puji Tuhan sekali Bu. Saya sampai, aduh, bingung saya mau kata-kata gimana untuk Tuhan. Luar biasa Tuhan saya. Kalau misal nih dua jempol lagi, kalau saya ada 10 jempol sepertinya saya kasih untuk Tuhan saya 10 jempol. Dan saya berjanji kepada diri saya, sampai kapanpun saya akan berhikmat untuk Tuhan. Sampai kapanpun saya akan hidup untuk Tuhan, bukan untuk lain. Apalagi kalau untuk saya mati hanya untuk Tuhan. Apapun kendala hidup saya, pergumulan saya yakin dan percaya itu semua rencana Tuhan. Jadi pesan saya untuk saudara, apapun mungkin selama ini kebaikan Tuhan di dalam hidup saudara itu saudara belum menyadarinya. Tapi percayalah saudara, kebaikan Tuhan itu setiap hari ada sama kita. Contoh kecilnya aja, kita menghirup udara. Kalau saudara hirup udara saudara sekarang, gimana? Enak? Apakah kita sakit untuk bernapas? Tidak sakit. Tapi ketika kita sulit untuk bernapas, kita memerlukan nafas yang dibayar itu oksigen dari rumah sakit, itu udah berapa satu tabungnya? Itu mahal banget. Jadi saya mikir, terima kasih Tuhan, kebaikan yang sederhana ini Engkau berikan kepadaku, dan mungkin bagi orang lain ini sederhana, tapi bagiku ini luar biasa. Pagi-pagi saya mengucap syukur kalau saya masih bisa bukan memandang matahari, karena saya bukan tidur di luar, saya tidur di kamar, jadi ada cahaya lampu. Saya mengucap syukur, puji Tuhan.
saya tetap melakukan waktu teduh. Dan saya tetap doa jam 1.30. Saya tidur aja, bangun. Saya berdoa, Tuhan terima kasih di dalam tidur nyenyakku, aku bangun kembali Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu, untuk mengucap syukur. Karena aku bisa tidur nyenyak tadi Tuhan. Dan sekarang aku mau tidur nyenyak lagi, kiranya besok aku akan mendapatkan satu berkat yang luar biasa yang bisa aku bagikan kepada saudara-saudaraku yang belum pernah merasakan berkat itu Tuhan. Nah, itu benar-benar doa kita setengah tidur tuh emang Tuhan itu kayak menguji. Kira-kira anakku ini kalau lagi tidur nyenyak, bangun nggak dia ya untuk ucap syukur kepadaku? Nah, itu harus kita lakukan. Ada satu firman Tuhan yang lupa saya bacakan. Ini pesan yang firman Tuhan menurut saya yang benar-benar berkesan untuk kesaksian saya hari ini. Di Yohanes 14, 13 sampai 14, ayat 13 sampai 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, puji nama Tuhan. Tadi berapa kali saya mengucapkan ayat ini, ternyata saya lupa membaca kepada saudara. Ini saya bacakan. Jadi gini saudara, jika kita minta apapun di dalam namanya, percayalah, jangan pernah saudara mengeluh, kapan ya Tuhan ini memberikan jawaban. Jangan seperti itu. Tapi berdoalah, Tuhan, jika permintaanku kemarin belum Engkau kabulkan, aku yakin dan percaya Tuhan, Kau akan mengabulkannya lebih dari apa yang aku minta. Karena kuasa doa, kuasa perkataan itu ada. Nah, kuasa doa dan kuasa perkataan itu ada. Saya sering kali kalau mengeluh, saya jujur, saya juga sering mengeluh di tugas. Karena saya ini baru Kristennya. Jadi saya bingung, apa maksud dari ayat ini? Apa maksud makna dari ayat ini? Kata kunci dari ayat ini apa? Terus saya harus mengetahui cerita-cerita murid-murid Yesus yang sama sekali saya nggak pernah dengar. Jadi kalau dosen nanya saya, ada yang tahu perbedaan ini sama ini atau perbedaan perjanjian lama sama perjanjian baru? Apa? Jadi di situ saya gitu aja. Karena kenapa? Pasti saya bilang, Pak, Kanti nggak tahu, soalnya Kanti baru dengar ini. Karena selama ini saya hanya membaca firman aja gitu. Dan firman yang saya baca itu pun karena kita dituntut di sini bukan membaca sampai selesai, tapi kita memahami. Percuma kita baca sampai selesai, tapi kalau kita tidak memahaminya dan melakukannya di kehidupan kita sehari-hari, itu prinsip saya. Saya baca tapi aduh, saya lupa abis itu apa maksud dari ayat firman ini. Makanya saya pasti bilang, Pak, gimana ya cara saya biar ketika saya membaca firman Tuhan, tapi saya itu bisa ingat terus. Ya, kamu lakukan di kehidupanmu sehari-hari, dia bilang seperti itu. Nah, di situ kalau saya baca firman Tuhan, tetap saya catat. Jadi, Alkitab saya itu warna-warni, stabilonya ada warna ungu, warna oranye, warna kuning, gitu. Tetap saya, ini waktu itu, ini warna ungu ini harus diterapkan. Nah, warna kuning ini yang aku dapat misalnya kemarin ke warna kuning itu, aku dapat di internet, gitu. Lagi dengar kesaksian-kesaksian orang-orang, gitu kan. Nah, kalau warna oranye itu yang dipelajari di kampus, gitu. Nah, di situ tuh emang luar biasa sih kalau menurut saya. Menurut saya itu luar biasa ketika Tuhan menguji kita itu dengan firman-Nya. Sakit loh sebenarnya. Kalau orang yang tidak hidup dalam Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, ketika Tuhan uji di dalam firman-Nya, sakit. Kenapa saya bilang sakit? Karena apa? Kita nggak tahu jawaban Tuhan. Padahal ketika Tuhan memberikan cobaan sesuai firman-Nya, jawaban itu ada di firman Tuhan juga. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan pergumulkan, di situ juga ada jawabannya. Maka dari itu, kebaikan Tuhan di dalam hidup saya, itu udah luar biasa. Dari saya bisa masuk sekolah Alkitab, panggilan yang mulia, nah, pelayanan di gereja, saya juga kesaksian di gereja-gereja, terus kebaikan Tuhan atas hidup saya, yang saya tidak pernah kekurangan, selalu berkecukupan, walaupun saya tidak bekerja, tidak ada penghasilan sama sekali, tapi Tuhan memberikan saya uang melewati anak-anaknya. Tuhan memberikan berkatnya melewati anak-anaknya gitu. Nah, sampai akhirnya orang tua saya bisa menerima saya yang kemarin nggak mau, akhirnya menerima. Kalau saudara dengar cerita kesaksian saya di sebelumnya waktu di bulan Mei itu benar-benar terpukul saya. Tapi puji Tuhan sekarang, mama saya pun mendengar kesaksian saya kemarin itu sempat jadi bumerang juga bagi keluarga.
Karena kenapa? Mereka bilang itu aib keluarga. Tapi saya bilang gini, kan saya di situ tidak ada menyebutkan nama nenek saya siapa, kakek saya siapa, paman dan om tante saya itu siapa. Jadi itu bukan aib keluarga, saya bilang kayak gitu. Itulah yang saya rasakan. Mungkin selama ini keluarga saya belum pernah mendengar keluh kesah saya, dan disitulah saya baru berkeluh kesah. Tapi puji Tuhan, mereka sudah menerima saya. Cuman harapan saya, tolong doakan saja nenek saya sampai detik ini belum bisa menerima saya. Itu aja. Semoga kesaksian saya menjadi berkat yang luar biasa, terjadinya otoritas keselamatan, banyak orang-orang yang terselamat dan banyak orang-orang yang terberkati, karena kebaikan yang Tuhan kasih kepada kita semua itu berbeda-beda. Jadi kita harus peka terhadap reaksi Tuhan, respon Tuhan, kita harus peka. Jangan kita peka hanya kepada lingkungan sekitar saja, tanpa kita harus peka terhadap orang yang paling dekat sama kita. Tuhan yang paling dekat sama kita. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Kita berikan kemuliaan dulu ya buat Bapa di sorga. Wow, luar biasa. Sahabat-sahabat Miracle, perhatikan ada perbedaan dari kesaksian pertama 5 bulan lalu dan kesaksian pada malam hari ini. Kesaksian pertama, waktu pertama kali Mbak Kanti bersaksi, kebanyakan nangis ya. sedih, nangis. Masih ingat kan? Nah, tetapi nangis juga pada waktu itu bercampur aduk. Karena tentu bersuka cita, menemukan jalan kebenaran, menemukan Tuhan. Tetapi waktu itu saya juga paham, karena juga ditolak oleh keluarga. Jadi bercampur. Tetapi pada malam hari ini, 5 bulan kemudian, kuasa Tuhan dinyatakan. Bukan hanya ibu, adik, kakak, tante, ayahnya juga. Mbak Kanti berhasil memenangkan hati mereka. Belum jiwa, tetapi hati sudah. Langkah awal. Nah, sahabat-sahabat mereka yang menyaksikan pada malam hari ini, yang kiranya juga mengalami masalah yang sama, ditolak oleh keluarga, bisa belajar ya dari kesaksian pada malam hari ini. Kami rindu untuk menayangkan Mbak Kanti memberikan kesaksian supaya teman-teman diberkati dan melakukan hal yang sama. Bagaimana supaya bisa merebut hati mereka. Bukan merebut dengan cara dunia atau dengan cara aneh-aneh, tetapi dengan cara Tuhan. Bagaimana Mbak Kanti tetap menunjukkan kasih-Nya, tidak membenci, tidak membalas. Bagaimana ketika mereka butuh bantuan, Mbak Kanti berdoa dulu kepada Tuhan agar supaya Tuhan kasih jalan, dan akhirnya Tuhan kasih jalan. Bisa menjadi berkat, dan akhirnya mereka hatinya dilembutkan. Bahkan bukan hanya menerima, tetapi juga mendukung. Itu tadi Mbak Kanti bilang, jika Tuhan yang kasih pasti berlebihan. Bukan kekurangan, bukan pas-pas, tapi lebih. Tadinya hanya berharap diterima, sekarang mendukung. Bahkan seragamnya juga, ada juga finance juga yang sudah, ya ayah juga bilang kalau butuh uang silakan ya. Dan luar biasa, itulah cara Tuhan yang dahsyat. Bahkan kakaknya datang membawa anaknya untuk dipeluk oleh Mbak Kanti. Kalau Tuhan yang tidak nyatakan, Tuhan tidak turun tangan, terus siapa gitu ya? Bisa 5 orang dalam satu keluarga yang dulunya menolak bisa berubah. Ya tentu karena Tuhan, kuasa dari Tuhan itu tidak bisa dibatasi, melembutkan hati manusia sehingga bisa menerima kembali. Dan itulah Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, pasti kuasanya dinyatakan. Dan luar biasa ya, kalau kita belajar bagaimana Mbak Kanti tetap bersuka cita. Sahabat-sahabat Miracle, Mbak Kanti sudah katakan awalnya atau pada hari ini, atau mungkin juga dari beberapa hari yang lalu, kondisi kurang fit. Karena di tempat Mbak Kanti, hujan panas. Jadi mungkin karena faktor cuaca. Dan pada malam hari ini, lampunya juga sedikit bermasalah. Padahal sebelum-sebelumnya tidak, tegangan atau voltase listrik. Tapi tidak masalah. Mbak Kanti tetap semangat untuk bersaksi, untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada kuasa yang bisa menggagalkan kesaksian atau untuk kemuliaan Tuhan. Tidak. Kalau kita berdoa meminta kepada Tuhan, maka semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Mbak Kanti tadi mengatakan bahwa kalau Tuhan tidak cukupkan saya, bagaimana saya bisa gemuk? Iya, kalau kita menonton yang kesaksian pertama, sepertinya di kesaksian kedua ini Mbak Kanti agak naik badannya, agak gemuk. Tapi puji Tuhan, benar. Pemeliharaan Tuhan, ya dan amin. Luar biasa ya Mbak Kanti ya. Kesaksian yang polos, apa adanya. Tidak ditambah-tambah, tidak direkayasa, tetapi apa yang ada di dalam hati itu yang disampaikan. Dan pada malam hari ini kita benar-benar menyaksikan satu kesaksian yang hidup. Bagaimana Tuhan pelihara. Memang waktu mau sekolah Alkitab pasti ada pergumulan. Siapa yang mau biayai? Bagaimana ini mau tinggalkan pekerjaan satu-satunya? Tetapi kalau panggilan itu datang dari Tuhan, tidak akan pernah salah. Tuhan tidak pernah salah untuk memanggil seseorang di dalam misi, dalam pelayanan yang sudah disiapkan. Nah, oleh sebab itu, pada malam hari ini kita masih bisa menyaksikan Mbak Kanti luar biasa, bahkan sekolah Alkitab dibantu atau disponsori oleh salah satu orang donatur. Terima kasih kepada donatur tersebut yang luar biasa
membantu juga akademik daripada Mbak Kanti ya. Dan puji Tuhan, saya terlalu yakin dan percaya pasti akan sampai selesai disiapkan oleh Tuhan. Kita bergeser ke tamu-tamu yang ada di Zoom. Silakan hidupkan mic dan kameranya jika ingin berbagi pada malam hari ini. Langsung saja, siapa yang mau duluan? Saya lihat di sini ada Ibu Ria, Pak Sumarsono, dan Pak Agung. Ada juga Pak Suharto. Wah, silakan. Pak Suharto sudah hidupkan mic-nya mungkin ya. Kurang kamera ini ya dihidupkan. Oke, kita ke Pak Sumarsono dulu ya. Paling senior ini. Shalom, selamat malam Pak Sumarsono. Wah, kameranya terbalik Pak. Oke, puji Tuhan. Langsung Pak, silakan. Ya, salam. Shalom, Pak. Shalom. Ini kesaksian luar biasa. Saya dari awal tidak bergeming melihat, menyaksikan. Polos apa adanya, dan memang ini ya merupakan jiwa baru. Amin. Banyak rahasia-rahasia yang terselubung dibuka oleh Tuhan. Ya, banyak rahasia yang terjadi. Ini rahasia bagi orang lain, ya, bagi dunia lain, bagi kaum Kedar terutama. Tapi bagi Mbak Kanti ini itu merupakan satu yang terjadi dan mengherankan. Itu. Jadi saya lihat ada potensi besar sekali dari Mbak Kanti akan melakukan hal-hal yang luar biasa nanti. Apalagi dari Yohanes 11 ayat 25, 26 itu tepat sekali, dan itu tidak semua orang bisa menghayati dan menerapkan secara tepat ya. Baik itu orang-orang Kristen sendirilah ya. Ya ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Pertanyaannya, percayakah engkau akan hal ini? Nah, ini banyak yang jawab percaya. Tapi ya waktu terjadi sesuatu, imannya udah bergeser. Nah, itu yang terjadi. Jadi saya juga ingin memberikan satu ayat pada Mbak Kanti karena ini saya lihat Mbak Kanti punya potensi besar ya, akan menjadi satu alat Tuhan di tangan Tuhan yang luar biasa. Ya, saya berikan, tapi ada kelemahan Mbak Santi, nanti saya sampaikan ya sedikit, tapi mohon maaf. Nah, sebelumnya coba dulu dibaca Markus pasal 4 ayat 22. Di situ ada janji Tuhan. Tolong dulu Pak Brenggi ya. Ya. Ini Markus 4 ayat 22. Coba Mbak Kanti baca, tolong. Bisa. Yang 22 ya? Ya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Nah, itu. Banyak hal rahasia yang ada di lingkungan keluarga Mbak Kanti. Terutama tadi kesaksian dari ibu, bapak, abang, kakak ya, dan tante, dan yang satu yang paling berat nenek. Ya, itu merupakan rahasia ini. Tapi sedikit sudah terungkap dan terjadi sesuatu yang tidak disangka dan melebihi dari harapan Mbak Kanti. Nah, itu. Dan nantinya dalam perjalanan pengiringan Mbak Kanti pada Tuhan akan terjadi sesuatu yang bertambah-tambah. Catat itu. Bertambah-tambah ya. Sesuatu. Iman ditambahkan kepada iman. Nah, ya, keajaiban ditambah kepada keajaiban. Mujizat ditambah ke mujizat. Terus. Dan itu akan terjadi. Nah, satu hal yang saya ingin sampaikan sama Mbak Kanti ya? Iya. Nah, itu nanti Mbak Kanti akan diserang dari faktor dari sisi kesombongan. Awas ya, hati-hati. Memang halus sekali nih, jarumnya tajam sekali dan kecil sekali. Tapi kalau sudah masuk itu nanti virusnya itu akan berkembang, ya berbahaya. Maka antisipasi betul, jangan sampai nanti virus itu singgah di situ. Nah, itu saja. Jadi ini bukan menakut-nakuti, bukan. Hanya visi saya saja. Saya melihat Mbak Kanti punya potensi besar
Nah, nanti dalam kuliah itu nanti juga jadi mungkin jadi kemulut juga Anda berhasil dari perkuliahan itu, ya. Nah, semoga akhirnya Tuhan tetap bersama Mbak Kanti dan Mbak Kanti tetap bersama dia. Kalau Tuhan pasti ya, kalau Tuhan pasti bersama Anda, tapi Anda harus juga tetap meningkatkan, ya. Kiranya Tuhan memberkati dan Baik, Mbak Kanti jadi berkat luar biasa. luar Amin. biasa. Amin. Terima kasih. Terima kasih wejangan dari Pak Sumarsono. Ya, Ya. tajam, terpercaya, dan memberkati. Haleluya. Ya. Baik, terima Ya. kasih Pak ya. Sungguh sangat Ya. membantu kami untuk bisa memahami ya, dan bisa juga Ya, diberkati, dikuatkan oleh Pak Sumarsono. Firman Amin. Tuhan juga yang dibacakan tadi benar-benar juga menguatkan. Baik, kita bergeser ke tamu yang lain yang ada di Zoom. Tadi Pak Soeharto sudah menghidupkan mic-nya. Silakan Pak, bisa dihidupkan kameranya juga Pak, jika ingin berpartisipasi pada malam hari ini. Karena kalau tidak, sudah ada yang menunggu di belakang ya. Ada di sini ada Pak Agung, ada Pak Lalu dan Ibu Ria. Ya. Pak Soeharto, apakah akan berbagi? Kalau tidak, saya ke Pak Agung dulu ya. Karena Pak Soeharto belum menghidupkan kameranya. Baik, saya ke Pak Agung. Pak Agung bisa hidupkan mic dan kameranya jika ingin berbagi atau berpartisipasi pada malam hari ini? Belum juga? Baik, saya ke Ibu Ria ya. Nanti closing dari Pak Pendeta Lalu. Ibu Ria, silakan hidupkan mic dan kameranya. Shalom, selamat malam Ibu. Shalom, Wah, selamat luar biasa malam ya. Pak Franky, luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat. Amin, Wah, Pak amin. Lalu juga ada nih, nanti yang akan menutup Pak Lalu tentunya akan Ya, lebih puji komplit, Tuhan. Pak Franky, ya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam Mbak Friska, Mbak Kanti dulu kita sebutnya Mbak Kanti ya. Ya, Iya. Jadi kalau halo. lihat dulu kesaksian beliau waktu awal sama sekarang itu wajahnya sudah jauh berbeda ya Pak. Jadi saya Ya. ikutnya baru separuh saja tadi, tapi begitu saya lihat, wow sekarang sudah lebih gemuk, lebih segar. Tentunya ini bukti bahwa ada Iya. penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan Yesus dahsyat, dahsyat luar biasa. Terima kasih Pak Franky untuk waktunya, Mbak Kanti. Tuhan Yesus dahsyat. Saya mendengarkan di mana yang dulu yang dirasakan wajahnya agak suram waktu bersaksi yang pertama itu, sekarang ini banyak senyumnya, kelihatan Amin, cerah. Sangat-sangat beda. Ini membuktikan tiada henti-hentinya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Mbak Kanti. Bahkan tadi menceritakan anaknya juga sudah sempat bertemu ya, Sudan ya. Iya. Luar biasa. Tentunya para pemirsa kalau ingin menyaksikan secara komplit, ada seri yang pertama beberapa mungkin ada 6 bulan yang lalu kalau nggak salah, bisa ditonton lagi dan bisa dibedakan dengan yang sekarang. betul. Bagaimana anak Tuhan yang sudah hidup di dalam Tuhan ada perbedaan. Raut wajahnya ada kuasa Tuhan ada di dalam kehidupannya, dan sekarang juga sudah mau jadi ibu pendeta. Wow, keren. Haleluya, puji Yesus Tuhan. dahsyat. Mbak Kati, saya mau minta Mbak Kati Indah menyanyikan sebuah lagu untuk pujian, tentunya untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang Mbak Kanti paling sukain, tolong dinyanyikan. Berkenankah kiranya? Sebelum didahuluin sama Pak Lalu, biasanya nanti Pak Lalu juga nyanyi nih. Ayo Mbak Kanti dulu yang nyanyi dulu. Kalau saya lebih suka lagu ini, apa namanya? Lagu Ku Mau Sepertimu Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Nah, mungkin ini saya nyanyikan di refnya aja karena memang batuk-batuk terus. Mbak Kanti Iya, bisa betul minum ini. dulu, nggak apa-apa. Bisa minum dulu sedikit ya, Ya, Mbak ya. minum dulu, Ada air ya, hangat betul. mungkin diminum dulu. Kalau yang ini saya nyanyikan di refnya aja karena kalau menurut saya di lirik refnya ini benar-benar membuat saya suka kayaknya tuh merasa aku seperti ini nantinya, bukan Yes. nanti akan dibentuk seperti ini. Haleluya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Jadi kenapa Haleluya. lagu ini? Di sini saya memang mau seperti Yesus yang disempurnakan selalu, biar agar saya ini bukan hanya saya disempurnakan, tapi saya bisa membagikan kesempurnaan itu untuk orang-orang yang belum disempurnakan Tuhan. Terus di segenap jalan saya, di jalan saya selama saya hidup ini, selama saya hidup biarkan saya bisa memuliakan nama Tuhan. Jadi saya hidup untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Amin. Haleluya. Haleluya. Iya. Puji Tuhan. Tolong Pak Franky di dalam Roma 8 ayat Baik. yang ke-28 Pak Franky. Baik.
Nah, ini firman Oke, yang sudah sangat ya. menguatkan kita dan sangat luar biasa, Mbak Kanti. Saya bacakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu Haleluya. bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wow, Amin. dahsyat Puji ini Tuhan. firman Tuhan. Karena kita dipanggil, maka dengan cara Tuhan yang akan mendatangkan kebaikan bagi kita-kita yang mengasihi Dia. Iman itu, Mbak Kanti. Maka semuanya akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi percayalah kepada Tuhan Yesus. Penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak sedetik pun meninggalkan kita, Mbak Kanti. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Begitu Mbak Kanti, tetap semangat, tetap maju, dan tetap selesaikan studinya ini. Maka Haleluya. kita menunggu kesaksian yang berikutnya. Tuhan Yesus sangat dahsyat. Terima kasih Puji Pak Franky. Tuhan. Terima Iya, kasih, sama-sama Bu. Ibu Ria. Terima kasih sudah berpartisipasi Terima pada kasih. malam hari ini ya. Tuhan Yesus Haleluya. memberkati Ibu dan keluarga luar biasa. Kita ke Pak Lalu. Sekarang gilirannya Pak Pendeta. Boleh hidupkan mic dan kameranya Pak Lalu. Silakan. Iya. Wow, Shalom, dahsyat. selamat malam. Tuhan Yesus baik. Dahsyat. Shalom, shalom, shalom alayhim. Ya, selamat malam Pak Franky. Ya, Ya, puji Tuhan. saya sangat diberkati sekali dengan kesaksian Saudari Kanti ya, luar biasa sekali. Ya, saya ingat tadi ketika saya masuk, bagaimana keluarga beliau datang dan ya bisa menerima dan mensupport untuk semakin dekat, semakin melekat dengan Tuhan, itu luar biasa sekali. Ya, saya juga pernah mengalami itu, bagaimana indahnya ketika keluarga kita menerima kita, ya seperti yang saya alami. Ya, saya sudah dibuang, tidak diakui sebagai seorang anak, tapi ketika mereka orang tua saya, keluarga saya bisa menerima saya, itu anugerah yang luar biasa. Ya, itu boleh saya bilang keselamatan kedua yang saya alami dalam hidup saya. Haleluya. Pak Franky, saya sangat diberkati sekali, dan ketika Mbak Kanti tadi sampaikan bagaimana orang tuanya datang dan mensupport, itu saya diingatkan di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat 12. Itu sangat luar biasa sekali ya. Ya, Saya 1 sangat Timotius diberkati 4 sekali. ayat yang ke-12. Oke, Ya. saya sudah share ya Pak di layar. Silakan. Oke, ya Mbak Kanti mungkin bisa bantu baca ya. 1 Timotius 4 ayat kah? 12. Ya, ayat ke-12. Jangan Ini seorang saya percaya akan menguatkan Mbak Kanti dan kita semua mungkin yang hari-hari ini lagi mengalami pergumulan dalam keluarga ya. Baiklah, 1 Timotius 4 ayat ke-12. Jangan seorang pun turunkan lagi, Pak. Menganggap Menganggap engkau rendah. Oh ya, menganggap engkau rendah karena engkau mudah percaya dalam Mudah. perkataan. mudah aja. Mungkin terpotong Pak Lalu. Ya, Screen-nya Oke, yang saya di Mbak bacakan Kanti aja ya. terpotong. Saya baca saja ya. ya jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau mudah. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, Amin. saya Puji sangat Tuhan. diberkati sekali dengan dalam firman Allah yang hidup berkata begini Pak Franky ya. Janganlah sampai orang lain meremehkan engkau sebab engkau masih muda. Jadilah teladan mereka. Biarlah mereka mengikuti caramu mengajar dan caramu hidup. Jadilah pedoman bagi mereka dalam hal kasihmu, dalam imanmu, dalam pikiranmu yang bersih. Nah, ini saya sangat diberkati sekali dengan kesaksian Mbak Kanti ya, bagaimana ya ketika menjadi teladan buat keluarga itu saya percaya. Ya, saya sering katakan begini sama jemaat yang saya layani. Ketika kita ngomong tentang Yesus sama orang bisa tutup mata, tutup telinga. Tapi ketika kita jadi Yesus buat mereka nggak akan pernah bisa tutup mata, tutup telinga. Mereka akan dibuat terpesona. Haleluya, puji Ya, luar Tuhan. biasa sekali. Ya, Mbak Kanti bisa minta tolong ayat yang ke-13 Mbak Kanti, 13 sampai dengan 16. Ini berkat yang luar biasa. Dan satu ayat tadi yang Anda sampaikan dalam Yohanes 14 itu saya sangat diberkati sekali. Tapi ini penting buat kita mungkin ya. Saya cuma mau meneguhkan aja Mbak Kanti. Ayat yang ke-13, oke, mungkin Pak Franky bisa diturunin Mbak, biar kelihatannya. Ya, oke. Silakan Mbak Kanti, mohon maaf. Ya. 1 Timotius 4 ayat ke-13. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Ya, ayat 15. Ayat 15. Perhatikanlah semua itu, hiduplah di dalamnya,
supaya Amin. kemajuanmu nyata kepada semua orang. Yes. Ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semua itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Amin. Puji Tuhan. Dahsyat. Saya percaya ketika Anda melakukan ini, Anda akan menyelamatkan keluarga Anda, saudaraku. Amin. Ya, ayat-ayat saya senang sekali dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata begini, berhati-hatilah dalam segala sesuatu yang kau lakukan dan pikirkan, tetaplah mengabdi kepada kebenaran, maka Allah akan memberkati dan memakai engkau untuk menolong orang lain. Oh, dahsyat. Ya, wow, saya percaya ketika kita menjadi Kristus buat keluarga kita, buat orang-orang sekitar kita, kita bukan hanya sekedar menjadi saluran berkat, tapi kita menikmati berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, saya ingat tadi Pak Franky beliau sampaikan di dalam Yohanes 14 ayat ke-13 ya, Mbak Santi ya. Ya, Mbak Kanti, Baik, Yohanes Yohanes 14, 13 dan 14. Ya, Yohanes 14, ya. Ayat 13 ya. ya, itu ya betul. Saya tidak akan baca Pak Franky, cuma ini kan tadi Saudari Kanti sampaikan ini ya, dan apa Ya. saja yang dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Benar-benar. Nah, ayat 12 berkata begini Pak Franky, sangat bagus sekali. Ini yang perlu kita lakukan untuk kita bisa menikmati ayat 13 dan 14. Ya, nah betul. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus. Ya, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Wow, keren. Ya, Amin. bagaimana kita bisa menikmati apa yang disampaikan sama Mbak Kanti tadi itu? Ya, yang tadi ayat 12 itu. Percaya kepada Yesus Kristus. Ya, karena orang Lombok berkata begini Pak Franky, ya, nothing Ya. impossible for Christ. Yes. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan bukan hanya bagi Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus. Ya, saya melihat bagaimana seperti yang Pak Franky dulu pernah saya mendengar kesaksian pertama beliau kan penuh dengan terharu gitu ya, penuh dengan Ya. air mata. Ya. Iya. Tapi hari ini penuh dengan sukacita yang luar biasa. Amin. Why? Karena beliau sudah mengalami bagaimana kebaikan Tuhan Betul. dalam hidupnya. Ya, saya rindu Pak Franky, ada 3 hal yang saya bisa tangkap dari apa yang disampaikan sama beliau tadi itu, Pak. Bagaimana kita bisa mempermuliakan Tuhan, memberikan kemuliaan kepada Tuhan dan Raja kita Yesus Kristus. Yang pertama yang saya pelajari bahwa kita harus mengalami hidup yang namanya bertumbuh dalam kasih karunia. Ya, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan itu penting. Makanya firman Tuhan berkata dalam 2 Petrus 3 ayat 18 berkata begini, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya, kalau kita mau mempermuliakan Tuhan dan Raja kita, ayo terus bertumbuh dalam kasih karunia. Ya, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Itu penting buat kita. Ya, saya berani menjamin Anda tidak akan pernah mempermuliakan Tuhan dan Rajamu kalau engkau tidak mengalami pertumbuhan. Setuju ya? Ya. Ya, Setuju. betul ya. Makanya penting buat kita, ayo bertumbuh dalam kasih karunia, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Nah, yang kedua yang saya pelajari Pak Franky, harus menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Ya, Ya. makanya Yohanes 15 ayat 8 berkata apa? Coba tolong Yohanes 15 ayat 8 berkata apa? Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 8. Baik, Yohanes 15 Ini ayat yang akan yang membuat kita ke-8. bisa mengalami hidup yang mempermuliakan Tuhan. Ya, oke. Wow, keren. Oke, saudariku minta tolong sekali. Ya, Mbak Kanti bisa baca Yohanes 15 ayat 8. Mungkin diturunin Bapak ya. Mohon maaf Bapak. Oke, saya turun Biar sedikit bisa turun sedikit betul sekali ya. Boleh? Dalam hal ini, Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Wow, Allah dahsyat. Amin. Ini akan Haleluya. membuat Tuhan kita dipermuliakan. Ya, yang pertama tadi itu bertumbuh dalam kasih karunia, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Yang kedua, menghasilkan buah. Ya, buah pelayanan, buah pertobatan, buah roh itu harus kita hasilkan dalam kehidupan kita. Makanya saya percaya kalau kita menghasilkan buah, seperti Rasul Paulus berkata tadi itu, kita tidak akan pernah dianggap rendah sama orang lain. Ya, meskipun kita masih muda, tapi hidup kita menjadi teladan untuk nama Tuhan dipermuliakan. Hasilkan buah itu penting. Ya, saya percaya Anda sudah menghasilkan buah. Ya, buah pertobatan, buah keselamatan. Ya, kalau kita tidak menghasilkan buah keselamatan, keluarga kita tidak akan datang kepada Kristus. Amin. Haleluya. Nah, yang ketiga, yang terakhir Pak Franky. Ya, ini yang terakhir, yang ketiga, yang paling penting. Bagaimana kita bisa memberikan kemuliaan kepada Tuhan dan Raja kita. Yang pertama tadi, bertumbuh dalam kasih karunia, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Yang kedua, menghasilkan buah. Yang ketiga, bangkitlah dan menjadi teranglah.
ya, Haleluya. bangkitlah dan menjadi teranglah. Makanya Matius 5 ayat 16 berkata begini, saya akan cepat aja. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, ya, di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapamu yang di sorga. Wow, keren. Ya, saya percaya ini janji Tuhan buat kehidupan setiap kita. Ya, kalau kita menjadi Amin. terang, saya percaya kita bangkit menjadi terang. Ada berkat anugerah Tuhan yang luar biasa yang kita nikmati dalam hidup kita. Ayat terakhir Pak Franky. Ya. Yesaya 60 ayat yang ke pertama Pak Franky. Ini saya rindu Mbak Kanti yang baca nih. Ini berkat yang pasti Mbak Kanti terima nih. Dan saya percaya setiap kita yang mengimani ya. Nah ini, Mbak Boleh? Kanti tolong dibaca. Yesaya berapa? Itu saya selesai. Yesaya 60 ayat pertama. Diimani ya, diimani yang ini ya. Ini akan terjadi dalam kehidupanmu, saudari. Yesaya 60 ayat yang pertama. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Amin. Ayat kedua, Haleluya. sampai yang ketujuh. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Amin. Ayat Ayat berapa yang Pak ketiga? Lanu? Ayat ketiga, sorry. Ayat 3 sampai Oke. 7. Ya. Ya. Ayat yang ketiga. Turunin lagi bangsa-bangsa. Turunin lagi Bapak. Ya, Ya. mohon maaf. Ya. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja Wow. kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah Amin. mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Wow. Pada waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan Haleluya. berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Nah, ayat Sejumlah yang ke-6. besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba dan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan Wow. masyhur Tuhan. Allah dahsyat. Ayat 7. Segala kambing domba kedar akan berhimpun kepadamu. Kedar akan berhimpun kepadamu. Akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya Amen. akan dipersembahkan di atas mezbahku Wow. sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyerahkan rumah keagunganku. Menyemarakan rumah keagunganku. Menyemarakan rumah Mbak Kanti bisa keagunganku. tidak? Ayat yang ke-7 ini berkata apa? Segala kambing domba kedar akan berhimpun kepadamu. Kedar itu keturunan Ismail. Dan ini saya percaya bahwa keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, karena latar belakang kita sama, ketika kita menjadi bangkit menjadi terang, maka segala kambing domba kedar akan berhimpun kepadamu. Ya, Amin. keluarga kita akan datang untuk memuliakan Tuhan. Ya, saya sepakat dengan Ibu Ria tadi itu, satu orang bertobat, sisi keluarga diselamatkan. Ya, yang paling penting, ayo kita bertumbuh dalam kasih karunia, kita menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ayo bangkitlah menjadi teranglah. Maka keluarga kita akan datang dan mereka pasti mempermuliakan Tuhan. Wow, luar biasa sekali. Puji Tuhan. Terima kasih banyak saudariku ya. Sama-sama Pak Terima Lalu. kasih Pak. Terima kasih juga. Tuhan Yesus sangat memberkati. Saya Tuhan sangat Yesus diberkati memberkati. sekali dengan pujian tadi Pak Franky. Satu Ya. pujian Pak Franky. Oke. Boleh Pak Franky? Boleh, silakan. Oke. Ada pujian yang saya nyanyikan tadi ketika kami komsel, bagus sekali. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Wow, luar biasa. Amin. Saya percaya, Puji Tuhan. ya, ketika Haleluya. kita melakukan Luar 3 hal ini, biasa. maka keluarga kita pasti menikmati berkat anugerah Tuhan dan keselamatan daripada Yesus. Yes. Ya, terima kasih Pak Franky. Sama-sama Pak Lalu. kita Tuhan Yesus semua. memberkati ya. Tetap semangat. Ya, semangat Pak. Baik, kesimpulan singkat sebagai closing statement dari Mbak Kanti, apa yang Mbak Kanti mau sampaikan ke sahabat-sahabat Miracle pada malam hari ini? Singkat saja dan kita akan tutup dengan doa. Silakan.
Untuk saudara-saudara, kemungkinan kebanyakan kita hidup ini lebih mementingkan, kepentingan pribadi. Kenapa saya bilang kepentingan pribadi? Ketika kita mungkin bagi saudara-saudara yang sudah mengalami pelayanan, terkadang banyak sekali godaan kita di saat kita ingin pelayanan, tapi hati kita ini tidak ada, kita mau pelayanan, tapi hati kita ini bukan untuk melayani. Ibarat kata gini, kita sudah ada berada di gereja, tapi hati kita ini kemana-mana, pikiran kita ini kemana-mana. Nah, jadi begini saudara, ketika Tuhan melakukan hal yang sama kepada kita, seperti apa yang kita lakukan kepada Tuhan saat itu, apakah saudara itu bakalan memikirkan, oh Tuhan itu baik? Pasti tidak. Pasti kita protes. Jadi begini, ketika Tuhan sedetik pun Tuhan tidak meninggalkan kita, begitu juga kita. Segala apapun yang kita lakukan itu karena kemuliaan Tuhan. Bahkan ketika kita ingin melakukan sesuatu yang di luar Tuhan, saya harapkan berpikirlah berulang kali saudara. Karena kenapa? Saya merasakan saya ini masih muda, terkadang saya itu mencari teman itu bukan karena Tuhan. Jadi kita, bukannya saya melarang saudara untuk berteman, tidak. Tapi carilah teman yang bisa membawa kita untuk menaikkan pujian, menaikkan kemuliaan nama Tuhan. Pergunakan waktu sebaik mungkin, karena kenapa? Tuhan enggak meminta kita, menuntut kita untuk menjadi yang sempurna, tapi Tuhan yang menyempurnakan kita. Tuhan membentuk kita, Tuhan yang akan merancang masa depan kita. Kita hidup ini sudah ada bukunya masing-masing. Saudara ada bukunya, saya ada bukunya. Jadi dari awal bukunya, dari halaman pertama sampai nanti kita akan bertemu dengan Sang Mesias itu, kita sudah ada alurnya. Jadi jangan sampai kita mengotori buku itu dengan di luar catatan Tuhan. Yang pertama, kita harus menjadi anak Tuhan, memuliakan nama Tuhan, tapi di nomor yang 3 ini kita malah mengecewakan Tuhan. Jangan sampai itu terjadi, karena kenapa? Segala sesuatu yang kita lakukan itu hanya untuk Dia, tidak ada yang lain. Walaupun kita harus berkorban, walaupun kita harus mati, ingat kata saya, hidup untuk Yesus, mati adalah keuntungan. Jadi kita jangan pernah takut, walaupun kita harus kehilangan apapun, kehilangan harta benda, kehilangan bahkan sampai kita kehilangan organ tubuh kita, tangan dan kaki, kita masih tetap menjadi pekerja Tuhan. Jadi jangan berkecil hati bagi mungkin kebanyakan saudara yang ada kekurangan fisik kayak anggota tubuh, jangan berkecil hati jika saudara tidak memiliki, tidak bisa menggunakan penglihatan saudara, tapi ingat, Tuhan meminjamkan matanya untuk kita. Ketika kita tidak memiliki tangan, ingat, Tuhan akan meminjamkan tangannya dan kita akan menjadi perpanjang tangannya. Semua yang kekurangan dalam diri kita akan Tuhan cukupkan. Jadi bersyukurlah saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ingat, pergumulan yang kita dapatkan, satu kata, puji Tuhan. Terima kasih. Amin, puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan kemuliaan buat Tuhan ya. Dan meskipun agak batuk pada malam hari ini, ya Mbak Kanti kita doakan ya cepat sembuh, banyak minum air putih ya, agar cepat proses kesembuhan. Kita akan tutup pada malam hari ini. Sahabat-sahabat Miracle, jangan lupa, yang rindu mau bersaksi silakan mengisi form kesaksian pribadi di link dari form ini ada di kolom deskripsi atau di kolom komentar. Tinggal diklik langsung terbuka. Atau bisa juga menghubungi WhatsApp kami 0852 5721 3655. Mari kita bersaksi buat Tuhan. Dan sebelum kita akhiri sahabat-sahabat Miracle, mari kita tutup dengan doa. Saya ajak Mbak Kanti, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini luar biasa. Kesaksian yang dahsyat yang kami sudah dengar dari Mbak Kanti. Bagaimana progresnya setelah dia ikut Tuhan. Dengan kesaksian pertama kira-kira 5 bulan yang lalu. Pada malam hari ini semua kita menyaksikan perubahan yang dahsyat. Mbak Kanti bertumbuh di dalam keimanannya menjadi orang yang kuat, memberkati, bersukacita, dan tentunya ini karena campur tangan dari Tuhan. Kami tetap berdoa ya Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan dari Mbak Kanti dalam studinya, semuanya berjalan dengan baik sampai selesai. Dan kami juga berdoa khususnya kepada Mbak Kanti malam hari ini, yang mungkin pada malam hari ini kurang fit, batuk, kami berdoa disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mbak Kanti disembuhkan agar dia bisa melanjutkan aktivitasnya dengan lancar setiap hari di dalam studinya dan melayani Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan dari keluarga besar, dari Mbak Kanti untuk keluarga besar, Tuhan nyatakan kuasa sehingga tidak ada yang mustahil di dalam nama Tuhan Yesus. Para keluarga juga bisa dibawa dan bisa juga diselamatkan.
untuk sahabat-sahabat Miracle yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini di Zoom, diberkati luar biasa, berkat jasmani, berkat rohani ditambah-tambahkan kepada mereka. Sahabat-sahabat di YouTube dan di Facebook juga diberkati. Terima kasih atas malam yang baik ya Tuhan, koneksi yang baik pada malam hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Iya, sekali lagi Mbak Kanti, terima kasih sudah bersaksi dengan penuh semangat ya. Dengan penuh semangat untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Salam buat keluarga di situ dan sahabat-sahabat Miracle. Dengan demikian berakhir sudah kesaksian pada malam hari ini. Kita akan berjumpa kembali di jam yang sama besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Ibu ini setelah tinggalkan Islam, dia semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ada banyak hal yang dialami, suka duka, kehidupan, tetapi dia semakin yakin bahwa Allah bekerja di dalam hidupnya. Allah senantiasa setia menolong. Dia bersuka cita karena dia sudah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Sehingga dia bertekad untuk semakin sungguh-sungguh lagi, bahkan dia mau belajar Alkitab, belajar teologi. Semoga kesaksian ini boleh memberkati dan menguatkan iman kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.